Orang mukmin yang taat, yang patuh, dia berada dalam al-irada al-kauniyah al-qadariyah dan juga berada dalam al-irada ad-diniyah asy-syar'iyyah hingga hidupnya akan meraih kemuliaan dan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Tetapi orang kafir, dia hanya berada di dalam rel atau dalam al-irada al-kauniyah al-qadariyah. Dia tidak memiliki atau tidak berada dalam al-irada ad-diniyah asy-syar'iyyah. Nah, ini yang disebabkan perbuatannya orang kafir itu sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah, tetapi tidak sesuai dengan iradah diniyah syar'iyah. Makanya dia memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Nah, dia memusuhi, bahkan tidak percaya dengan adanya hari akhirat dan hari pembalasan, bahkan tidak percaya dengan takdir baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka lanjutan kajian Tauhid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang asma dan sifat-sifat Allah secara tafsil. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhab kaum salaf rahimahullahu ta'ala. Mereka beriman kepada apa saja yang disampaikan oleh Allah mengenai dirinya dan di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang bersih dari tahrif dan ta'til serta dari takyib dan tamtsil. Jadi bersih. Jadi imannya ahli sunnah wal jamaah bersih dari tahrif. Tahrif itu artinya dia merubah, baik itu merubah, mengurangi, menambahi, merubah makna maupun mengubah lafaznya. Sedangkan ta'til artinya menolak, ya. Sedangkan ta'yib adalah mempertanyakan dengan menggunakan kaifa, sedangkan tamtsil adalah mengibaratkan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah. Maka mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak mempergunakan atau tidak ada yang namanya tahrif, ta'til, ta'yib, dan tamtsil mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah jelas dalam pembahasan pertemuan yang lalu. Kemudian, mereka menyatakan pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah dengan pembicaraan mengenai zatnya. Pendapat mereka mengenai sifat-sifat Allah sama dengan pendapat mereka mengenai zatnya. Jadi sifat dan zat itu sama. Bila penetapan zat adalah penetapan tentang keberadaannya, bukan penetapan tentang bagaimananya, maka seperti itu pula penetapan sifat. Jadi zat itu ditetapkan tentang keberadaannya, bukan tentang bagaimananya. Jadi kita ada Allah, nggak perlu lagi kaifa, bagaimana Allah, bagaimana, tidak. Jadi tidak membahas tentang bagaimana. Bukan penetapan tentang bagaimananya, tetapi penetapan zat adalah penetapan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun mengenai penetapan sifat. Menurut ahli sunnah wal jamaah, wajib mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Atau oleh salah satu dari keduanya. Nama-nama dan sifat-sifat tersebut wajib diimani sebagaimana yang disebutkan di dalam nas tanpa takyib. Takyib itu tanpa merubah apapun, ya, merubah dari mengurangi atau menambah, merubah lafaznya ataupun merubah maknanya. Wajib diimani berikut makna-makna agung yang terkandung di dalamnya yang merupakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wajib mensifati Allah dengan makna dan sifat-sifat tersebut dengan penyifatan yang layak bagi Allah tanpa tahrif, tanpa ta'til, takyib dan tamtsil. Nah itu. Jadi menafikan, meniadakan, tidak mendapati di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tahrif, ta'til, takyib dan tamtsil.
Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Karena mereka tidak memperbolehkan penggunaan berbagai macam kias atau analogi yang mengandung konsekuensi penyerupaan dan penyamaan antara apa yang dikiaskan dengan apa yang menjadi objek pengkiasan dalam masalah-masalah ilahiyah. Jadi ketika dalam masalah akidah, maka dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ini tidak memperbolehkan penggunaan kias di dalam masalah tauhid. Karena itu, mereka tidak menggunakan kias tamtsil dan kias syumul terhadap Allah Ta'ala. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka menggunakan kias aula. Inti kias ini adalah bahwa setiap kesempurnaan yang terdapat pada makhluk tanpa kekurangan dipandang dari berbagai segi, maka Al-Khaliq lebih layak untuk memilikinya. Sebaliknya, setiap sifat kekurangan yang dihindari oleh makhluk, maka Al-Khaliq lebih layak untuk terhindar darinya. Nah, ini yang disebut dengan tamsil atau kias. Disebut dengan kias aula. Jadi analogi aula dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa setiap kesempurnaan yang terdapat pada makhluk tanpa kekurangan dipandang dari berbagai macam segi, maka Al-Khaliq lebih layak untuk memilikinya. Atau sebaliknya, setiap kekurangan yang dihindari oleh makhluk, maka Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya lebih layak untuk terhindar dari hal tersebut. Nah, kemudian kita bisa melihat tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Jadi ini adalah rujukan nasnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Setelah Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan akidah firqah najah secara ijmal, artinya Ibnu Taimiyah tadi sudah menjelaskan dari permulaan kajian tentang penyebutan akidah firqah najiyah yang disamakan dengan ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidahnya apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir yang baik maupun yang buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Taimiyah mulai menjelaskan hal itu secara mendetail. Maka beliau kemudian menjelaskan secara mendetail. Ya. Beliau rahimahullah menyebutkan bahwa di antara manifestasi iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang disifati olehnya untuk dirinya atau oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tahrif, ta'til, takyib, dan tamsil. Beliau, Ibnu Taimiyah maksudnya, lalu menyebutkan sejumlah ayat dan hadis sahih yang di situ Rasulullah SAW menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan penetapan yang laik baginya. Dalam hal ini, beliau bermaksud menegaskan bahwa tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk mengetahui sifat-sifat Rabb-Nya yang maha tinggi dan asma-Nya yang indah. Nah itu. Ikhwani fillah. Lalu kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Setelah membahas tentang akidah firqah najiyah secara ijmal, membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah maksudnya, yaitu tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat dan takdir yang baik maupun yang buruk dari Allah, maka kemudian hal itu dijelaskan secara mendetail. Jadi tentang rukun iman ini dijelaskan secara mendetail. Nah, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa di antara manifestasi iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang disifatkan olehnya untuk dirinya atau oleh Rasulnya tanpa tahrif, ta'til, tanpa takyib maupun tamsil. Ibnu Taimiyah lalu menyebutkan sejumlah ayat dan hadis sahih yang di situ Rasulullah SAW menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan penetapan yang laik bagi Allah. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah rahimahullah bermaksud menegaskan bahwa tidak ada jalan lain bagi seorang muslim untuk mengetahui sifat-sifat Rabb-Nya yang maha tinggi dan asma-Nya yang maha indah,
melainkan melalui perantaraan wahyu. Asma dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifiyah. Jadi hanya bisa diketahui dari Allah. Tauqif. Ya, hanya bisa diketahui dari Allah. Tauqif kita, tauqifiyah. Maka apapun yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya atau oleh Rasulullah SAW, kita meyakininya. Demikian pula apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya atau oleh Rasulullah SAW, kita menafikannya. Cukuplah bagi kita informasi yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Di antara ayat dan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di antaranya adalah yang pertama, sifat izzah, perkasa. Ini termaktub di dalam surat As-Saffat 180-182. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Keselamatan semoga dilimpahkan kepada para rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Dalam ayat ini, Allah memahasucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para rasul kepadanya, serta memberikan keselamatan kepada para rasul dikarenakan perkataan mereka bersih dari kekurangan dan celah. Masya Allah. Jadi ini adalah sifat izzah, sifat perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah sifat al-ihatah, artinya meliputi. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan hal ini di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Firman Allah di atas ditafsirkan dengan sabda Rasulullah SAW dalam bentuk doa. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'da syai'un wa falaysa ba'daka syai'un wa antal dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Ya Allah, Engkaulah yang al-awwal, maka tidak ada sesuatu pun sebelum Engkau. Engkaulah yang al-akhir, maka tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Engkaulah al-zahir, maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah al-batin, maka tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Jadi ini doa nih dari Rasulullah SAW yang dicatat atau dinukil, ditetapkan di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, kita juga bisa melihat dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Jadi dalam penjelasannya nanti, ya, karangan Al-Haras kita bisa melihat tentang Al-Hini. Jadi sekali lagi yang ini adalah doa Rasulullah SAW yang menegaskan, yang menafsir tentang sifat al-ihatah, sifat meliputi, di mana beliau bersabda dengan berdoa, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu pun sebelum engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah yang maha akhir dan tidak ada sesuatu pun sesudahmu atau sudah engkau ya Rabb. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un. Dan engkaulah yang maha zahir, tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Dan engkaulah yang maha mengetahui al-batin, engkaulah yang al-batin, maka tidak ada sesuatu pun yang di bawahmu. Falaysa dunaka syai'un. Kemudian ayat dan hadis di atas menunjukkan sifat al-ihata az-zamaniyah, meliputi waktu. Jadi sifat meliputi waktu kalimatnya, al-ihata az-zamaniyah, yaitu pernyataan dialah al-awwal dan al-akhir, serta al-ihata al-makaniyah, yaitu meliputi tempat, yaitu pernyataan al-zahir al-batin. Al-zahir bin ma'ma laisa bifauqika ba'daha. Jadi ba'dallah, tidak ada sesuatu pun di atas Allah itu. Jadi kalimatnya begitu.
Jadi laisa fauqaka syai'un. Sedangkan al-batin laisa dunaka syai'un. Tidak ada sesuatu pun di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya dia adalah al-ihata al-makaniyah, meliputi tempat, atas dan bawah. Kemudian yang ketiga adalah sifat ilmu, sifat al-hikmah, sifat al-khibrah. Jadi kalau ilmu artinya mengetahui, sifat al-hikmah artinya bijaksana, kemudian sifat al-khibrah artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 100, "Wa huwal alimul hakim." Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian wa huwal hakimul khabir, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui dalam surat Al-An'am ayat 18. Al-ilmu merupakan salah satu sifat zatiyah yang tidak akan pernah lepas dari Allah Ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, secara global maupun terperinci. Kebijaksanaan Allah berlaku di dunia maupun di akhirat. Apabila Allah menyempurnakan sesuatu, maka sesuatu itu tidak mengandung kerusakan. Allah telah menciptakan manusia dan dia maha suci, maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Kemudian sifat yang keenam adalah ar-rizq, memberi rizki. Sifat yang ketujuh adalah al-quwah, kuat. Dan sifat yang kedelapan adalah al-matanah atau kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan dan yang sangat kokoh. Ar-Razzaq artinya yang banyak memberikan rezeki secara luas, sebagaimana ditunjukkan oleh sighah mubalaghah, bentuk kata yang menyangatkan. Apapun rezeki yang ada di alam semesta ini berasal dari Allah Ta'ala. Rezeki itu ada dua. Pertama, rezeki yang manfaatnya berlanjut sejak di dunia hingga di akhirat, yaitu rezeki hati. Contohnya ilmu, iman, dan rezeki halal. Jadi kata Ibnu Taimiyah, rezeki itu ada dua. Pertama, rezeki yang manfaatnya berlanjut sejak di dunia hingga di akhirat, yaitu rezeki hati. Contohnya adalah ilmu, iman, dan rezeki halal. Rezeki yang kedua adalah rezeki yang secara umum diberikan kepada seluruh manusia, yang saleh maupun yang jahat, termasuk binatang dan lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-quwwah, kekuatan. Al-qawi artinya syadidul quwwah. Jadi kalau al-qawi syadidul quwwah artinya sangat kuat. Maka al-qawi merupakan salah satu namanya yang berarti yang memiliki sifat kuat. Adapun al-matin berarti yang memiliki puncak kekuasaan, puncak kekuatan. Nah, ini dijelaskan tentang makna dari al-quwwah, al-matin. Jadi sudah jelas. Kalau ar-rizq, pemberi rizki, maka Allah di sini dijelaskan rezeki itu ada dua macam. Rezeki yang manfaatnya sejak di dunia sampai akhirat, ini rezeki hati ini. Jadi amalannya harus menggunakan hati. Amalannya harus lahir dari hati. Amalannya harus disimpan di dalam hati. Amalannya harus dengan hati, apa? Ilmu, ilman, dan rezeki halal. Sedangkan yang kedua, rezeki yang secara umum diberikan. Diberikan kepada seluruh manusia yang saleh, yang jahat, binatang, makhluk-makhluk yang lain. Semua ciptaan Allah, Allah berikan rezekinya. Lalu yang kesembilan adalah sifat as-sam'u, mendengar. Yang 10 al-basar, melihat. Jadi as-sam'u al-basar, mendengar dan melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam Asy-Syura ayat 11. Di antara sifat-sifat zatiyah Allah adalah as-sam'u al-basar. Jadi ini adalah sifat zatiyah. Zatiyah. Jadi Allah memiliki sifat mendengar dan melihat sesuai dengan keagungannya, tidak sebagaimana mendengar dan melihatnya makhluknya. Bahkan pendengarannya meliputi segala hal yang terdengar, dan dia melihat dan menyaksikan segala sesuatu, sekalipun sesuatu tersebut tersembunyi secara lahir maupun batin. Nah, seorang penyair berkata,
يا من يرى مد البعود جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى مناط عروقها في نحرها والمح في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. Duhai zat yang melihat nyamuk ketika mengembangkan sayapnya di kegelapan malam yang pekat dan kelam, dan melihat urat syaraf di lehernya, juga otak yang di dalam tulang-tulang, dan amat mungil itu. Berikanlah kepadaku ampunan yang menghapuskan dosa-dosa yang kulakukan sejak kali pertama. Ini syair nih. Cukup luar biasa pembuat syairnya yang menjelaskan di antara sifat-sifat Allah as-sam'u al-basar, mendengar dan melihat. Kemudian kita lanjutkan sifat yang ke-11 adalah al-iradah dan al-masyiah. Al-iradah dan al-masyiah. Walau sya'allahu maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Iradah. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka terbunuh-bunuhan, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Baqarah 253. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi ya bahwa barang siapa yang Allah berkehendak untuk memberikan petunjuk kepadanya. Jadi pamay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka dia akan, artinya niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Surat Al-An'am 125. Nah, dijelaskan kehendak Allah itu terbagi menjadi dua. Jadi iradah Allah itu terbagi menjadi dua. Paham? Yang pertama adalah al-iradah al-kauniyah. Jadi kehendak Allah yang pasti terjadi atau semakna dengan takdir. Nah ini maksudnya begitu. Jadi al-iradah al-kauniyah. Al-iradah al-kauniyah ini bersinonim dengan al-masyiah. Ya, iradah kauniyah atau al-masyiah ini berkenaan dengan apa saja yang hendak dilakukan dan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu terjadi. Begitu dia menghendakinya. Sebagaimana firman Allah taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Sungguhnya perintahnya, jadi apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, kun, jadilah maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Jadi iradah kehendak itu ada yang pertama adalah iradah al-kauniyah atau yang simpel yang sederhana adalah kehendak Allah yang pasti terjadi semakna dengan takdir. Kemudian jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah niscaya terjadi. Sedangkan apapun yang dikehendaki Allah untuk tidak terjadi niscaya tidak terjadi. Lalu iradah yang kedua, yang pertama tadi adalah al-iradah al-kauniyah, maka yang kedua adalah al-iradah asy-syar'iyyah. Jadi al-iradah al-kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi, takdir, ada al-iradah asy-syar'iyyah. Iradah asy-syar'iyyah berkaitan dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, berupa hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Iradah ini disebut kan misalnya dalam firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Baqarah 185. Jadi simpelnya al-iradah asy-syar'iyyah adalah kehendak Allah yang berupa agama, yang kadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Jadi kalau al-iradah al-kauniyah artinya adalah kehendak Allah yang pasti terjadi seperti takdir. Takdir maksudnya sama dengan takdir. Sedangkan al-iradah kehendak Allah asy-syar'iyyah adalah
bahwa kehendak Allah yang berupa agama kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Nah, ini sudah jelas berkaitan dengan apa yang disebut dengan iradah, ya. Jadi al-iradah al-kauniyah hampir disamakan dengan al-masyiah. Jadi hampir mirip kalimatnya, ya. Kemudian apa perbedaan antara kedua iradah? Antara iradah al-kauniyah dan al-iradah asy-syar'iyyah. Al-iradah al-kauniyah al-qadariyah bersifat umum, meliputi seluruh peristiwa dan apapun yang terjadi di jagat raya ini, entah berupa kebaikan maupun keburukan, kekafiran maupun keimanan, dan ketaatan maupun kemaksiatan. Jadi al-iradah al-kauniyah al-qadariyah artinya umum, dia meliputi seluruh peristiwa dan apapun yang terjadi di jagat raya ini. Kebaikan, keburukan, kekafiran, keimanan, ketaatan, kemaksiatan. Itu ada dalam yang disebut dengan iradah al-kauniyah. Jadi sesuatu ketetapan Allah yang pasti terjadi. Adapun al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah, makanya ada tambahan di sini oleh Ibnu Taimiyah dengan al-qadariyah, artinya sesuatu yang pasti terjadi. Nah, kalau di sini al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah bersifat khusus, berkaitan dengan apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah, yang dijelaskan di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Jadi kalimatnya adalah bersifat khusus, diberikan dengan apa saja yang dicintai dan diridai oleh Allah. Jadi Allah punya kehendak di sini. Jadi kehendaknya ada kekhususan di dalamnya sesuai dengan dijelaskan oleh Alkitab dan As-Sunnah, oleh Al-Quran dan Al-Hadis maksudnya. Kedua iradah di atas berpadu pada diri seorang hamba yang taat. Jadi kalau pada hamba yang taat, maka iradah al-kauniyah, al-iradah asy-syar'iyyah itu akan berada di dalam diri seorang hamba yang taat. Dia punya iman, dia juga melaksanakan amal soleh, maka ada di dalam dirinya al-iradah al-kauniyah dan al-iradah asy-syar'iyyah. Artinya ada di dalam diri orang itu kehendak Allah yang pasti terjadi, yang merupakan kebaikan-kebaikan. Dan juga ada iradah al-syar'iyyah, yaitu kehendak Allah berupa agama, way of life, yang dijadikan ketetapan di dalam kehidupan di dunia ini dengan aturan dan pola agama. Jadi ada di dalam diri seorang yang taat dan patuh menjadi hamba yang baik, al-iradah al-kauniyah dan al-iradah asy-syar'iyyah. Kemudian dijelaskan kembali bahwa adapun orang yang bermaksiat dan kafir hanya mengikuti al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Nah ini, jadi kalau orang yang kafir dia hanya mengikuti al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Artinya ketaatan seseorang itu sesuai dengan iradah kehendak Allah. Baik al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah maupun al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Adapun orang kafir, perbuatannya itu sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah, tetapi tidak sesuai dengan iradah diniyah syar'iyyah. Jadi kalimatnya adalah ketetapan Allah berupa takdir Allah, tapi dia tidak ditakdirkan oleh Allah memiliki al-iradah asy-syar'iyyah, tidak beragama dalam agama Islam. Contoh begini, orang tidak beragama Islam, maka dia mendapatkan al-iradah ad-diniyah, dia mendapatkan al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Maksudnya begitu. Jadi orang yang enggak beragama Islam, dia kafir, dia tidak menjadi seorang muslim, maka Allah berikan al-iradah al-kauniyah al-qadariyah, berikan takdirnya sesuai dengan kehendaknya. Maka adapun orang yang beriman, maka Allah kombinasikan antara al-iradah al-kauniyah al-qadariyah dengan al-iradah ad-diniyah asy-syar'iyyah. Jadi orang yang taat, dia menjalani kehidupan ini, dalam kehidupan dunia dia berlaku sebagaimana biasa dan keumumannya, dia tetap beraktivitas, dia tetap melakukan berbagai macam hal keduniaan, tetapi semua amalia keduniaan itu berada dalam rel atau dalam frame al-iradah asy-syar'iyyah, berada dalam ketetapan Allah dan Rasul-Nya, berada sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau orang mukmin hidupnya itu berada dalam aturan Al-Quran dan As-Sunnah, aturan Allah dan Rasulullah SAW, maka kemudian kebahagiaan yang dia dapatkan. Tetapi orang kafir, dia hidupnya berada dalam aturannya diri sendiri, kehendaknya diri sendiri, maka dia hidupnya tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka dia akan mendapatkan kerugian.
Maka di sini dijelaskan orang mukmin yang taat, yang patuh, dia berada dalam al-irada al-kauniyah al-qadariyah dan juga berada dalam al-irada ad-diniyah asy-syar'iyyah hingga hidupnya akan meraih kemuliaan dan kebahagiaan di dunia wal akhirat. Tetapi orang kafir dia hanya berada di dalam rel atau dalam al-irada al-kauniyah al-qadariyah. Dia tidak memiliki atau tidak berada dalam al-irada ad-diniyah asy-syar'iyyah. Nah, ini yang disebabkan perbuatannya orang kafir itu sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah, tetapi tidak sesuai dengan iradah diniyah syar'iyah. Makanya dia memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah. Nah, dia memusuhi, bahkan tidak percaya dengan adanya hari akhirat dan hari pembalasan. Bahkan tidak percaya dengan takdir baik dan buruknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir ini hanya perbuatan itu sesuai dengan iradah kauniyah qadariyah. Artinya hanya sesuai dengan kehendak Allah yang pasti terjadi, yang tidak bisa hamba itu menghindari. Maka kehendak Allah apa? Kehendaknya orang-orang kafir tentu dia ditakdirkan celaka masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sifat yang ke-13 adalah sifat al-mahabbah. Sifat cinta dan al-mawaddah, cinta yang murni. Jadi ada al-mahabbah, cinta, ada al-mawaddah. Nah, cinta yang murni. Al-mahabbah itu cinta biasa, kalau al-mawaddah itu adalah cinta yang murni. Jadi kalau ada yang nanya apa sih bedanya antara mahabbah, hub dengan mawaddah? Apa bedanya? Maka bedanya mahabbah cinta biasa, sedangkan mawaddah adalah cinta yang murni. Mahabbah cinta yang biasa umum, sedangkan mawaddah adalah cinta yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195. Cinta Allah itu merupakan sifat yang sesuai dengan keagungannya, sebagaimana telah dijelaskan di muka. Ia merupakan sifat fi'liyah yang muncul disebabkan dilaksanakannya perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah dengan baik dan perbuatan baik kepada hamba-hambanya. Demikian halnya sifat mawaddah. Jadi ada fi'liyah di sini yang menyebabkan adanya cinta, adanya mahabbah, adanya mawaddah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ghafurul wadud." Dan dia Maha Pengampun dan Maha Pencinta dengan kecintaan yang murni. Mawaddah, wadud artinya cinta yang murni. Al-wud artinya kecintaan yang bersih dan murni. Jadi kalau kita tanya ada mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, artinya keluarga yang tenang, yang memiliki cinta yang murni dan suci. Cinta yang murni dan suci itu premnya adalah ada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang berdasarkan landasan hawa nafsu, tetapi cintanya adalah cinta karena Allah. Maka inilah disebut dengan al-wud atau al-mawaddah, cinta yang bersih dan murni. Kemudian sifat yang ke-15 adalah sifat rahmah, ar-rahmah dan al-maghfirah, kasih sayang dan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma." Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Al-Ghafir ayat 7. Kemudian wa huwal ghafurur rahim, dan Dia yang Maha memberikan ampunan dan kasih sayang. Ar-Rahmah dan Al-Maghfirah, Maha kasih sayang dan Maha mengampuni. Pada ayat pertama Allah menetapkan sifat rahmah bagi dirinya. Sedangkan pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat maghfirah. Kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirinya dengan artian yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifat ar-ridha, al-ghadab, al-sukh, ada sifat ridha, marah dan murka. Kemudian ada sifat al-la', melaknat, kemudian al-karahiyah, benci. Ya, al-karahiyah benci, kemudian al-asaf marah, kemudian al-maqat murka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Di sini ada kalimatnya adalah Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepadanya, al-bayyinah. Kemudian wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ia kekal di dalamnya sedang Allah marah dan melaknat.
wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Surat An-Nisa 43. Kemudian, dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwana. Itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang menjadikannya Allah murka, karihu, dan mereka membenci keriduannya. Jadi ma askhatallahu wa karihu ridwana. Jadi yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka. Ma askhatallahu. Jadi kalimatnya di situ adalah berkaitan dengan kemurkaan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan tadi di dalam surat Muhammad 28. Kemudian Allah melanjutkan, falamma asafuna taqamna minhum. Maka ketika mereka telah menyebabkan kami marah. Jadi ini kalimat marahnya adalah kalimat al-asaf. Kalau tadi kan yang di atas adalah ghadab, la'nah, murka, marah, melaknat. Kemudian juga ashaba, kalimatnya di situ berkaitan dengan as-sukh, murka. Jadi kemurkaan Allah. Kemudian ada falamma, Allah menjelaskan ada sifat asapunang taqamna minhum. Maka ketika mereka telah menyebabkan kami marah, maka kami menghukum mereka. Al-Jukhruf 55. Kemudian kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura, amat besarlah kemurkaan Allah. Ya, kabura maqtan. Ya, kalimatnya di situ tuh. Jadi al-maqtu, murka. Kabura, alangkah besarnya, betapa besarlah, amatlah besarnya kemurkaan di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ayat 3. Walakin karihallahum bi'athahum. Tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. At-Taubah ayat 46. Dari ayat-ayat di atas yang disebutkan tadi, baik itu dari surat Muhammad, surat Nisa, Nisa 43, Muhammad 28, Az-Zukhruf 55, kemudian As-Saff ayat 3, At-Taubah ayat 46. Allah menetapkan bagi dirinya sifat al-ghadab, marah, as-sukh, murka, ar-ridha, al-la'nat, al-karahiyah, benci, asaf, al-asaf, marah, dan serta al-maqat, murka. Ini semua merupakan sifat-sifat af'al, perbuatan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dia menghendaki, selain menetapkan sifat-sifat zatiyah bagi Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan sifat-sifat fi'liyah. Fi'liyah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ikhtiyari dengan makna yang laik dengan keagungannya. Jadi itu selain menetapkan sifat zatiyah, juga menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifat fi'liyahnya yang bersifat ikhtiyari, ya, yang dengan makna yang laik dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang ke-24 adalah al-maji', tiba. Kemudian al-ityan, datang. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan kedatangan Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan dan diputuskanlah perkaranya. Kemudian Allah menjelaskan kembali dalam surat Al-Fajr. Kalla idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan tibalah Rabbmu sedangkan malaikat berbaris-baris. Surat Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Ayat-ayat yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi adalah ayat-ayat yang lain, memuat penetapan sifat al-maji, tiba, dan al-ityan. Demikian pula sifat an-nuzul, turun. Jadi ayat-ayat yang disebutkan tadi itu, juga ayat-ayat yang lain, memuat penetapan sifat al-mazi, al-ityan. Dengan demikian sifat an-nuzul, turun, sesuai dengan makna yang laik dengan keagungan Allah Ta'ala. Perbuatan-perbuatan ikhtiyari ini dilakukan berkaitan dengan al-masyiah, kehendak, dan al-qudrah, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat yang berikutnya adalah sifat wajhu, wajah, al-yadain, dua tangan, al-ainain, dua mata.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Allah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman 27. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan mata kami. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Shad 75. Dalam ayat-ayat di atas terkandung penetapan wajah, dua tangan dan dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sesuai dengan kebesarannya. Adapun hadis yang menunjukkan sifat dua mata ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Rabbmu tidak buta sebelah matanya. Ini ada dalam kitab Fathul Bari dan Sahih Muslim. Kemudian sifat yang ke-29 dan 30 adalah sifat al-makru, makar, dan al-qa'id, tipu daya, al-ka'id. Ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir itu membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Ali Imran 54. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan Allah, aku pun kata Allah, merencanakan tipu daya pula dengan sebenar-benarnya. Al-Tariq 15-16. Wa huwa syadidul mihal, dan dialah zat yang maha keras tipu dayanya. Ar-Ra'd 13. Allah telah menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang tersebut dalam ayat-ayat tadi, yaitu makar, al-qa'id, tipu daya, dan al-mumahalah, tipu daya artinya. Ini semua merupakan sifat fi'liyah yang ada pada Allah dengan makna yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Namun dari sifat-sifat fi'liyah ini tidak boleh diambil nama, sehingga tidak boleh mengatakan bahwa salah satu namanya adalah al-makir, maha makar, atau al-qa'id yang maha menipu daya. Karena nama tersebut tidak disebutkan. Kita berhenti pada apa yang tersebut saja, yaitu bahwa dia, Allah Subhanahu wa taala, adalah sebaik-baiknya pembuat makar, dan bahwa dia merencanakan tipu daya terhadap musuh-musuhnya yang kafir itu. Jadi Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat makar dan menipu daya sebagai balasan. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Asy-Syura 40. Sifat tersebut termasuk dalam kategori ini, yaitu menimpakan makar dan tipu muslihat kepada siapapun yang layak sebagai hukuman baginya. Allah Subhanahu wa taala telah mengakui untuk dirinya perbuatan-perbuatan, akan tetapi dia tidak menamai dirinya dengan isim fa'il dari perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya, arada, menghendaki, sya'a, menghendaki, ahdatsa, mengadakan, akan tetapi Allah tidak menyebut dirinya dengan nama asy-syai'i, yang menghendaki, al-murid, yang menghendaki, atau al-muhdits, yang mengadakan. Dia juga tidak menyebutkan dirinya dengan nama as-sani', yang membuat, al-fa'il, yang berbuat, al-mutqin, yang membuat dengan kokoh, dan nama-nama lain yang diambil dari perbuatan-perbuatan yang dinyatakan Allah sebagai perbuatan dirinya. Jadi bab af'al, perbuatan-perbuatan, lebih luas daripada bab asma, nama-nama. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah untuk dirinya, maka kita pun meyakininya. Misalnya firman Allah, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Buruj 16. Sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh segala sesuatu. Jadi ini catatannya yang berkaitan dengan pembahasan dari al-makru al-qa'id. Jadi dijelaskan di situ bahwa dari sifat-sifat fi'liyah ini tidak boleh diambil nama. Itu catatannya. Jadi kalau tadi kan ada yang disebut dengan zatiyah, ada fi'liyah. Ya, dimulai dengan zatiyah ini adalah berkaitan dengan zatnya Allah. Sedangkan fi'liyah adalah berkaitan dengan fi'il fa'al atau perbuatannya Allah yang bersifat ikhtiyari. Di antaranya adalah al-maji, al-ityan, itu namanya fi'liyah. Kemudian juga dilanjutkan dengan sifat Allah al-wajhu, wajah al-yadain, al-ainain, itu fi'liyah, bukan zatiyah. Kemudian ada al-makru, al-qa'id, adalah tipu daya, itu juga adalah sifat Allah yang bersifat bukan zatiyah, tapi adalah fi'liyah. Nah, kemudian yang berikutnya dari sifat fi'liyahnya Allah adalah sifat al-afwu, memaafkan, al-maghfirah, mengampuni, al-izzah, mulia, dan al-qudrah, kuasa atau mampu.
In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an sawa'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jadi in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan suatu kebaikan, menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. An-Nisa 149. Jadi angtapu. Jadi in tubdu khairan aw tuhfu aw ta'fu an su'in. Harusnya an syai'in. Fa innallaha kana afuwan qadira. Ini kalimatnya bukan an su'in, an syai'in. Fa innallaha kana afuwan qadira. Kemudian Allah menjelaskan, oh iya betul. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira.